Sotihotu Namo Buddhaya. Yang kami muliakan, Biku Sangha khususnya yang mulia Biku Olaraguno, selaku narasumber pada acara hari ini. Yang kami hormati, Samanera dan para Atasilani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Tentunya senang sekali rasanya pada malam hari ini kita semua dapat hadir mendengarkan sharing Dhamma dalam Dhamma Sakaca Online Season 5 episode ke-56 yang diselenggarakan oleh KBTI Keresiden Bisuki melalui media Zoom dan siaran langsung YouTube. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu perkenalkan saya Aidinda selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua bersama-sama akan mendengarkan sharing Dhamma yang dibawakan oleh Bante Olaraguno dengan topik wawancara hantu. Pastinya setelah mendengar topik sharing ini, Bapak Ibu semakin penasaran kira-kira poin apa yang akan disampaikan oleh Bante. Untuk itu Bapak Ibu, baik yang hadir melalui Zoom atau menonton melalui live streaming, saya harap kehadirannya hingga akhir acara, karena setelah sharing Dhamma akan ada sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke dalam acara inti, marilah bersama-sama kita mendengarkan perenungan syair Dhammapada yang akan dibawakan oleh Bu Tari. Untuk itu, kepada Bu Tari saya persilahkan. Dhammapada Niraya Waga atau Neraka, syair 312. Yang kinci sitilang kamang sang kilitan cayang watang sangkasarang Brahmacari yang natang ho ti mahapalang. Bila suatu pekerjaan dikerjakan dengan seenaknya, suatu tekad tidak dijalankan dengan selayaknya, kehidupan suci tidak dijalankan dengan sepenuh hati, maka semuanya ini tidak akan membuahkan hasil yang besar. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik, terima kasih Bu Tari atas penyampaian syair Dhammapada pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, marilah Bapak Ibu kita awali acara kita dengan melakukan penghormatan kepada Tiratana dengan membacakan nama Karapata. Bapak Ibu dimohon untuk bersikap anjali. Arahang sama Sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Ya baik Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita langsung saja simak profil dari narasumber kita. Ya, Biku bernama Olaraguno dengan tempat penahbisan yaitu Wihara Jakarta Dhamma Cakajaya, Jakarta dengan tanggal penahbisan tanggal 6 Februari tahun 2021. Adapun nama penahbis Biku Mahadama Diro Mahatera, nama guru penahbisan Biku Citanando Mahatera, nama guru pembimbing Biku Atadiro Tera. Dan beliau saat ini berdomisili di Wihara Giri Manggala, Desa Alasangkar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Ya, itulah tadi profil dari narasumber kita. Untuk itu langsung saja. Selamat malam, Bante.
Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Bante, terima kasih banyak Bante sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Ya Bante, untuk selanjutnya yaitu sharing Dhamma, saya persilahkan langsung kepada Bante untuk menyampaikan sharing pada malam hari ini. Ya, terima kasih Ayu sudah membawa acara dengan sangat baik. Juga tadi Bu Tari, meskipun tidak kelihatan wajahnya, tapi yang penting suaranya terdengar, membawakan Dhammapada yang juga sangat baik. Izin share screen sebelumnya. Nah, judul uraian Dhamma hari ini sebetulnya nyontek dari satu buku berjudul Wawancara Hantu. Nah, buku ini sebetulnya menyajikan dialog antara manusia dengan sosok non-manusia yang tercatat dengan baik di dalam Petawatu. Kemudian di dalam Petawatu sendiri ada kitab penjelasnya disebut sebagai Petawatu Wanana. Mungkin Ibu Bapak lebih familiar dengan nama Petawatu Atakata. Nah, itu adalah hal yang sama. Sebenarnya di dalam Petawatu itu ada 51 kisah tentang hantu dan sangat beragam. Kalau disampaikan semuanya tentu tidak cukup waktunya. Dan di dalam buku ini juga tidak membahas seluruh 51 cerita yang ada, hanya dipilih 12 di dalam buku tersebut. Nah, dari sekian judul ini, kalau ada waktu akan dibahas 3 judul saja. Nah, yang pertama, tentu dibahas yang nomor 1, penampakan di kamar mandi seperti apa. Nah, kalau sudah habis waktunya, masih ada waktu, kita akan ke yang nomor 5, namaku Serini. Nah, siapa itu Serini? Nanti bagus kisahnya. Dan kalau masih ada waktu baru dibahas yang nomor 12. Ya, judulnya Ayah, Jasa Kebajikan Ini Untuk. Nah, dari seluruh kisah ini sebetulnya dalam pustaka suci hanya ingin menyampaikan satu hal, bahwa untuk mensupport mereka yang telah meninggal, hanya ada satu cara yang tersisa, yaitu melakukan patidana, pelimpahan jasa. Dan jangan sampai kalau mana tahu ibu bapak di rumah mimpi aneh atau melihat sesuatu, jangan takut. Mana tahu itu adalah leluhurnya, sanak keluarga yang perlu bantuan. Jangan lari, tapi lakukan pelimpahan jasa sebagaimana yang dianjurkan oleh Sang Buddha di dalam Pustaka Suci. Dan yang lebih penting lagi, jangan takut hantu, tapi takutlah pada keburukan kita sendiri, sehingga kita sendiri yang nanti bisa lahir jadi hantu. Karena orang bisa lahir jadi hantu, tiada lain adalah karena perbuatan mereka sendiri. Yang pertama, penampakan di kamar mandi. Jadi yang kedua, namaku Serini. Yang tadi, yang pertama itu diambil dari mata Petiwatu, sedangkan yang nomor 2 ini diambil dari Serini Petawatu. Kemudian yang ketiga nanti akan diambil dari Ambawana Petawatu. Ambawana itu artinya pohon mangga, hutan mangga. Ya, nah mari kita dengarkan ceritanya. Yang pertama ya, kita bahas penampakan di kamar mandi dulu. Jadi di dalam mata Petiwatu itu ada kisah disampaikan di sebuah kota bernama Sawati. Dulu ada seorang berumah tangga pria, dia kaya, selain kaya dia juga sangat berbakti pada ajaran Buddha. Dan ketika usianya sudah matang, pria ini memutuskan untuk menikahi seorang wanita. Tentu karena pamornya yang luar biasa, dia bisa mendapatkan wanita yang menjadi idaman lah di Sawati sana. Wanita idaman secara fisik tapi yang dilihat cantiknya saja. Nah, wanita ini bernama Mata. Namun meskipun Mata ini sangat cantik, tapi ia tidak punya keyakinan yang sama dengan suaminya. Karena Mata sendiri memiliki temperamen yang mudah sekali marah, mudah sekali mengucapkan kata-kata yang kasar. Ibarat kata Mata ini seperti
mawar berduri begitulah. Dari luar itu tampak cantik, tapi begitu dipegang bisa membuat luka karena kata-katanya sangat menyakiti. Bertahun-tahun mereka menikah itu tidak ada dapat keturunan juga. Nah, suaminya khawatir kalau begini terus nanti garis keturunannya terputus, sehingga suaminya memutuskan untuk menikah lagi. Ini di India zaman dulu lazim seperti itu. Kalau zaman sekarang sih sepertinya tidak lazim. Nah, ketika mencari istri muda, ada wanita bernama Tisa. Sosok Tisa ini sangat berbeda dengan Mata. Tisa itu ibarat mawar tanpa duri. Selain wajahnya bagus, enak dipandang, tetapi dia juga lembut hatinya, penuh pengertian. Dia sabar, kata pustaka suci. Dia setia dan memiliki keyakinan pada ajaran Buddha. Ia pun tidak pernah berkata-kata kasar, tidak pernah. Sehingga sifatnya yang baik ini membuat dia sangat dicintai oleh suaminya. Apalagi setelah menikah, Tisa segera hamil. Dan 10 bulan kemudian dia melahirkan anak bayi laki-laki bernama Buddha. Kemudian yang menjadi nyonya rumah bukan Mata, tetapi Tisa. Sangat disayangi dan dia juga sering menyokong para biku untuk menambah jasa kebajikan. Lalu bagaimana nasib Mata? Mata itu menjadi dipenuhi rasa cemburu, dipenuhi rasa iri hati, sering marah, sering jahat pada Tisa ketika suaminya tidak ada di rumah. Namun meskipun diperlakukan dengan tidak adil, Tisa itu tidak pernah membalas dengan keburukan. Karena apa? Karena Tisa percaya bahwa hukum perbuatan, hukum karma itu adil, tidak akan salah alamat. Jadi siapapun yang melakukan keburukan, dia yang akan menuai. Sehingga dia kuat, dia kokoh meskipun diperlakukan tidak adil. Nah, suatu hari saat Tisa akan pergi ke belakang rumahnya, mau mandi beliau ceritanya. Menjelang matahari terbenam, tiba-tiba Tisa mencium bau busuk yang sangat menyengat. Nah, mulai dah horornya keluar ini. Dia ikutin tuh aroma busuk kemana ya? Ternyata sampai pojok, ia melihat sosok wanita kurus, ndak pakai baju, sambil garuk-garuk. Ternyata itu bukan manusia. Itu adalah hantu yang menakutkan sekaligus menyedihkan. Tapi karena Tisa kenal Dhamma, tidak takutan, bukannya lari, Tisa malah mendekati sosok tersebut. Karena dipenuhi oleh rasa kasihan, dia lalu bincang-bincang dengan makhluk tersebut untuk bisa memahami kenapa kok dia muncul di hadapannya, untuk memahami kenapa kok dia menderita sekali. Sehingga ketika dekat, Tisa bertanya kepada sosok itu, mohon maaf, wajahmu kok jelek sekali, tidak pakai baju, pembuluh darahmu tampak keluar, kamu kurus, tulang rusukmu pun mencuat keluar. Siapa kamu? Kenapa kamu berdiri di sini? Lalu hantu itu menjawab, ini aku, Mata, kamu Tisa. Apa kamu tidak ingat aku? Dulu aku istri suamimu. Aku melakukan banyak sekali tindakan jahat sehingga lahir sebagai hantu. Nah, ternyata Mata sudah meninggal. Istri pertama dari suaminya sudah meninggal, tapi karena dia sering melakukan keburukan, dia lahir sebagai hantu.
Nah, untuk menghargai ya sosok ini, kita beri nama saja hantu mata. Jadi wawancara berlanjut. Tisa bertanya, nah sekarang perbuatan jahat apa yang kamu lakukan dulu lewat tubuh, ucapan, dan pikiran sehingga kamu bisa lahir seperti ini? Mata menjawab, aku mudah marah dan bicara kasar. Aku sangat cemburu, serakah, licik pula. Dan setelah menggunakan kata-kata kasar, aku lahir kembali di dunia hantu. Tisa jawab, oh iya, saya ingat. Kamu sangat kejam dulu. Tapi boleh enggak saya tanya-tanya lagi? Ketemu hantu malah wawancara dia. Tapi justru bagus ya, kita beruntung. Nggak perlu wawancara langsung dengan hantunya. Sudah Tisa yang tanya-tanya. Tisa bertanya, kenapa kok kamu begitu kotor? Padahal dulu kan mata itu sangat pesolek ya, sering dandan. Nah, dijawab oleh mata, kamu ingat nggak dulu setelah kamu mandi, pakai pakaian yang bersih, yang paling bagus, aku sebetulnya pengen terlihat lebih cantik dari kamu. Tetapi ketika aku melakukan hal demikian, suami kita malah lebih nyaman bicara sama kamu daripada aku. Makanya aku kan sangat cemburu waktu itu. Nah, karena marah, aku mengambil debu, mengambil sampah, aku lemparkan kan ke arahmu. Nah, karena perbuatan buruk itulah sekarang tubuhku begitu kotor. Nah, ini kalau kita marah-marah, jangan sampai jadi ucapan, jangan sampai jadi tindakan. Tidak setimpal akibatnya. Nah, Tisa mendengar jawaban dari mata ngomong, oh ya, aku ingat hari itu kamu melemparkan debu ke arahku. Nah, sekarang mau tanya hal yang lain. Nah, kata Tisa tuh, kenapa kok kamu garuk-garuk terus? Mata pun menjawab, suatu hari, ingat enggak waktu dulu kita disuruh mencari obat ke tengah hutan? Kamu cari tanaman obat, tapi aku selain mencari tanaman obat, aku juga nyari tanaman yang bisa bikin gatel. Diam-diam, pas kamu tidur, aku menyebarkan tanaman itu di tempat tidurmu. Nah, karena perbuatan buruk itulah, sekarang tubuhku banyak gatal-gatal. Tisa lalu ingat lagi, oh ya benar juga ya, dulu pernah tubuh saya tuh tiba-tiba gatal pagi-pagi. Dia tanya lagi, terus kenapa kamu kok enggak pakai baju sekarang? Hantunya jawab, hantu mata. Suatu hari, ingat enggak, teman dan kerabat itu kumpul, bikin pesta. Tapi yang diundang itu kamu dan suami kita saja. Sedangkan aku enggak diundang ke pesta itu. Karena rasa cemburu, diam-diam aku ngambil bajumu yang mestinya kamu pakai ke pesta. Nah, karena aku diam-diam ngambil bajumu itulah, sekarang aku lahir sebagai hantu pun tidak punya baju. Tisa langsung ngomong, oh iya benar juga ya. Dulu waktu itu saya harus pakai pakaian sederhana karena bajunya hilang waktu itu. Oke, kalau gitu, kenapa kok tubuhmu berbau busuk? Nah, ditanya lagi oleh Tisa. Mata lalu ngasih tahu keburukannya zaman dulu. Banyak sekali ini keburukannya si mata zaman dulu. Dia jawab begini, ingat nggak dulu kamu punya parfum, kosmetik, kalung, bagus semuanya. Sedangkan punyaku biasa-biasa saja. Karena rasa iri, aku melemparkan semua hal itu ke dalam kakus. Karena itulah sekarang tubuhku menjadi sangat bau, katanya. Di saya ingat lagi, oh ya benar juga ya. Dulu saya sempat kehilangan parfum, kehilangan kalung, kehilangan segala macam perhiasan. Pantas, ternyata dibuang ke kakus.
Makin kasihan Tisa, lalu dia tanya, terus kenapa kok kamu bisa menderita seperti ini? Kok bisa begitu? Kita kan sama-sama dari keluarga berada. Kok bisa sekarang malah menjadi menderita seperti ini? Si hantu mata menjawab, memang suami kita itu sangat adil. Kekayaan di rumah itu dibagi dua. Tetapi aku tidak pernah berbagi, tidak pernah mengumpulkan jasa kebajikan. Oleh karena itu, sekarang aku bisa menderita seperti ini. Padahal dulu kamu sering nasehatin saya, sering kamu ngomong bahwa keburukan, kejahatan itu bukan kebahagiaan, tetapi penderitaan. Nah, sekarang saya baru merasa ternyata begini dampaknya. Nah, Tisa makin kasihan ngomong, ya itu sih kamu dulu ngira saya sebagai musuh. Meskipun aku adalah istri kedua, bukan berarti aku jahat. Aku hanya ingin agar kita sama-sama maju. Makanya aku berusaha membantu kamu. Tapi kamu sangat cemburu. Sekarang kamu lihat sendirilah hasil kejahatanmu. Walaupun kamu dulu punya banyak pelayan, punya banyak harta, punya banyak perhiasan, sekarang kemana semuanya? Dipakai oleh orang lain. Makanya dulu saya sering bilang kekayaan itu tidak abadi. Nah, kalau sudah terlanjur seperti ini, tunggu sebentar ya. Ayah buta, suami kita, segera pulang. Biasanya jam segini akan pulang dia. Mungkin beliau bisa membantu kamu. Jadi jangan pergi kemana-mana ya sampai suami kita pulang. Nah, dikatakan demikian mata langsung malu. Ngomong dia, aku udah nggak pakai baju, jelek, pembuluh darahnya mencuat seperti ini. Sangat memalukan seorang wanita berpenampilan seperti ini. Jangan sampailah ayah buta melihatku. Nah, jadi sebutan untuk suaminya itu ayah buta karena anaknya kan namanya buta. Lalu Tisa ngomong, baik, kalau gitu apa yang bisa aku berikan? Biar kamu bisa bahagia, biar kamu bisa sejahtera lah, biar tidak menderita seperti ini. Nah, ini jawaban dari hantunya loh ya. Bukan dari saya, bukan dari Sangga, ini tercatat di Pustaka Suci. Takutnya nanti dikira promosi Patidana. Jadi begini jawabannya, saya baca saja teksnya. Undang 4 biku sebagai kelompok dan 4 biku secara individu. Berdanalah kepada 8 biku ini dan dedikasikan jasa kebajikan itu kepadaku. Maka aku akan bahagia dan mendapatkan apa yang aku inginkan. Itu kata Pustaka Suci. Lalu Tisa menjawab, baik, aku akan melakukannya. Nah, singkat cerita, di waktu yang sesuai, Tisa lalu memberikan persembahan berupa makanan, minuman, jubah kepada para biku yang sudah diundang. Kemudian dia mendedikasikan jasa kebajikan itu untuk mendiang mata. Nah, diceritakan juga begitu jasa kebajikan itu dilimpahkan, itu langsung menjadi makanan, langsung menjadi minuman, langsung menjadi pakaian untuk hantu mata itu. Sebetulnya di kitab penjelas sih dikatakan karena dia happy melihat Tisa berdana atas nama dia, dia sebetulnya lahir kembali menjadi sosok yang bersih, pakaiannya anggun, perhiasannya indah. Nah, sosok ini lalu di sore hari berikutnya datang lagi. Tapi datangnya sekarang bukan dengan bobo yang busuk, bukan. Dengan sosok yang cerah. Tisa yang didatangi oleh sosok ini juga kaget. Siapa kamu? Tubuhmu indah sekali, bersinar. Kenapa kamu kok bisa cantik begini? Apa yang dulu kamu lakukan? Kok bisa kamu lahir secantik ini?
Nah, mata menjawab, ini aku, mata, kamu kan Tisa. Ingat ndak, dulu itu aku istri suamimu juga. Tapi meskipun dulu aku pernah bertindak salah, bertindak jahat, lahir sebagai hantu, tapi sekarang aku sangat senang karena kamu melimpahkan jasa untukku. Aku tidak sedih lagi. Semoga kamu juga demikian. Semoga kamu juga berusia panjang, adikku, sehingga kamu bisa hidup bahagia dengan sanak keluargamu. Langsung hilang hantunya tuh. Sudah sebagai dewa sih sebetulnya. Lalu Tisa ngomong, ya memang demikian. Seseorang mestinya memperhatikan dhamma dan mau bermurah hati. Orang yang melakukan ini akan lahir di alam bahagia, di mana tidak ada lagi kesedihan. Nah, itu. Jadi kisah dari mata Petiwatu itu sebetulnya berhenti sampai di sini. Dari kisah pertama ini, sebetulnya banyak pesan moral yang berharga. Pertama, kita bisa belajar bahwa meskipun ada perasaan iri hati, cemburu, benci, serakah, itu menggoda di dalam batin untuk melakukan keburukan tentunya, sebaiknya kita tetap menahan diri. Jangan sampai berubah menjadi ucapan maupun tindakan, karena itu sangat merugikan. Meskipun ketika kita melampiaskan begitu ya perasaan negatif tersebut melalui ucapan, melalui tindakan, tetapi kepuasannya hanya sementara ketika diledakkan begitu saja. Tapi dampaknya sangat merugikan sebetulnya. Seperti yang dialami oleh mata. Gara-gara cemburu, gara-gara iri, gara-gara serakah, dia malah jadi hantu. Itu pesan yang pertama, jangan melakukan keburukan. Pesan yang kedua, yang penting, meskipun kadang ya kita punya saudara, kita punya keluarga itu memperlakukan kita dengan buruk, tapi kita tidak pantas loh membalas perlakuan tersebut dengan balik melakukan perbuatan buruk juga. Seperti karat, karat pada besi itu kan keburukan sendiri yang merusak diri kita sendiri. Seperti karat yang merusak besi itu. Jadi besi itu meskipun sekuat apapun, kalau sampai muncul karat, pasti akan hancur. Demikian pula seseorang, kalau sampai muncul hal-hal buruk di dalam batinnya, itu bisa menghancurkan dirinya sendiri. Contohlah itu Tisa, bagus sekali. Meskipun diperlakukan dengan tidak adil, dia tidak membalas, dia bisa sabar. Karena apa? Tahu hukum perbuatan itu sangat adil. Tidak usah jadi hakimnya hukum karma. Biarin itu jadi urusannya pribadi masing-masing. Lalu pesan yang ketiga, ketika kita menghadapi sanak keluarga yang barangkali lahir sebagai hantu, menampakkan diri, atau mungkin lewat mimpi berkali-kali memberi tanda, jangan takut, jangan gusar, apalagi sampai mencari orang untuk mengusir, untuk apa, jangan. Sebaliknya, kita harus mencari cara bagaimana membantu mereka. Bisa ditanyakan, kalau permintaan mereka itu sesuai dengan dhamma, ya bisa dipenuhi. Tapi kalau bertentangan dengan dhamma, ya diabaikan saja. Tidak usah diusir, tidak usah diapakan. Yang bisa kita lakukan hanya berbuat baik atas nama mereka. Lalu berharap ya semoga mereka mendapat manfaat dari perbuatan yang kita lakukan. Membahas patidana ini agak susah untuk orang-orang yang menganggap sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Kenapa? Karena ini urusannya dengan
makhluk bukan manusia. Jadi sangat perlu keyakinan pada apa yang Sang Buddha katakan. Ada juga yang pernah bertanya, Bante, kan mestinya kita yang berbuat, kita yang mendapatkan akibatnya. Tapi kalau patidana kok kita yang berbuat, malah makhluk lain yang mendapatkan akibatnya. Nah, itu adalah cara pandang yang keliru. Sebetulnya dalam patidana itu ada satu jasa kebajikan yang bisa dilakukan oleh hantu-hantu tersebut. Namanya Patanumoda Nama ya punya. Yaitu jasa kebajikan yang lahir ketika dia bisa happy, melihat yang lain happy. Nah, ketika kita melakukan kebajikan, kan kita yang berbuat tuh. Sosok makhluk-makhluk itu melihat kita melakukan kebajikan, apalagi dikasih tahu bahwa, oh, kebajikan itu adalah untuk mereka, mereka bisa happy. Makanya syarat untuk patidana itu pertama harus ada kebajikan tentu. Yang kedua, kebajikan itu dikabarkan, didedikasikan. Yang ketiga, diketahui. Dan yang keempat, sosok tersebut turut berbahagia. Tapi Bante, kalau leluhur kita itu tidak lahir di alam hantu, bagaimana? Apakah sia-sia? Tidak juga. Kata Sang Buddha, saking seringnya kita lahir mati, lahir mati, lahir mati, alam para hantu itu tidak pernah kosong dari para leluhur. Dan Sang Buddha menegaskan di dalam Janusoni Sutta, ketika kita melakukan kebajikan kemudian dilimpahkan, kebajikan itu tetap menjadi si pelaku dalam bahasa persepakatannya ya. Jangan dipegang secara mentah-mentah. Nanti riskan terjebak pada pandangan sasata titik. Nah, ketika kita melakukan kebajikan itu, kemudian dilimpahkan, jasa kebajikan itu bukannya berpindah tertransfer, bukan, tetapi kita tetap mendapatkan manfaat. Kalau makhluk itu turut gembira, nah dia juga akan mendapat manfaat. Karena di dalam Janusoni Sutta itu ada Brahmana, lucu sekali. Dia sering melakukan pelimpahan jasa, dia sering menyiapkan persembahan, tetapi karena dia tidak bisa melihat makhluk-makhluk, lama-lama dia ragu dengan praktek yang dia lakukan sendiri. Karena Sang Buddha bisa lihat makhluk, makanya Brahmana Janusoni ini tanya ke Sang Buddha, Bante, memang bermanfaat yang saya lakukan selama ini, memberikan persembahan, makanan, minuman untuk para leluhur. Ya, Sang Buddha dengan tegas menyampaikan, kalau waktunya sesuai, situasinya sesuai, bermanfaat. Apa situasinya yang sesuai? Yaitu mereka lahir di alam hantu. Kalau alam lain tidak bisa mereka dapat manfaat. Tapi bagi pelaku kebajikannya sendiri, tetap balik jasa kebajikannya. Lalu Bante, bagaimana prakteknya ketika melakukan pelimpahan jasa? Apakah harus pakai ritual tertentu, Bante? Harus ngundang siapa, Bante? Sebetulnya ya yang terpenting ada jasa kebajikan seperti tadi itu. Kemudian jasa kebajikan itu setelah dilakukan, disampaikan. Boleh dengan bahasa sendiri yang bisa dipahami, misalkan, semoga dengan jasa kebajikan yang telah dilakukan ini, diketahui oleh para leluhur yang telah meninggal, semoga mereka turut berbahagia. Sudah cukup. Atau kalau mau secara spesifik bisa disebut namanya. Dan ini adalah tradisi yang sudah lama dilakukan, bahkan hingga kini. Juga boleh membuat satu altar khusus yang digunakan untuk memberikan sajian makanan dan minuman. Nah, itu ada penjelasannya di Tirokuda Sutta juga ada itu. Jadi itu kisah pertama. Saya lihat dulu masih ada waktu.
Kisah yang kedua tentang hantu bernama Serini. Jadi dulu di kota bernama Hatimipura ada seorang pedagang. Pedagang ini waktu itu mau pulang sebetulnya, tapi waktunya rada kurang sesuai. Malam sudah terlalu malam, pagi juga masih terlalu pagi. Jadi masih subuh, tiba-tiba perutnya sakit. Nah, karena perutnya sakit, dia mau cari tempat untuk melakukan kegiatan pribadi, begitulah. Rada sembarangan dia cari tempat. Nyarilah di got. Dia masuk ke dalam got, tiba-tiba ketika jongkok, mau melakukan urusan pribadi, di hadapannya muncul sosok yang mengagetkan. Ya siapa yang nggak kaget lagi jongkok di dalam got, tiba-tiba muncul muka. Yang muncul, mukanya juga serem pula. Seperti kisah sebelumnya, tubuhnya kurus, tulang-tulangnya kelihatan. Pokoknya penampilannya sangat mengenaskan lah itu. Namanya Serini. Memang sekarang penampilannya seperti itu. Tapi sebenarnya dulu itu dia adalah salah satu ratu kecantikan katanya di Hatinipura. Hatimipura itu salah satu kota di kerajaan Kuru. Nah, masa lalunya Serini seperti apa Bante dulu? Dia itu karena menjadi kembang kota, kalau tadi kembang desa ini kembang kota, dia bekerjanya sebagai penghibur bagi pria-pria hidung belang yang kesepian, yang mencari penghiburan di malam hari begitu. Dia bekerja melayani mereka yang datang untuk mencari penghiburan. Dan di masa lalu dikatakan pula bahwa tempatnya dia bekerja, di sebelahnya itu tempat yang sering digunakan oleh para bante untuk melakukan uposatha. Jadi selain uposatha juga digunakan untuk tempat pertemuan besar, begitulah. Dan sebagai bentuk dukungan, masyarakat sekitar itu berbagi. Ya, waktu itu dikatakan berbagi nasi, berbagi wijen, berbagi ghee, berbagi mentega, berbagi madu, dan beberapa peralatan lainnya lah, makanan lainnya. Tapi Serini enggak. Serini ini meskipun teman-temannya sering berbagi, didesak pula untuk berbagi, tapi dia ngomong, kenapa saya harus ngasih persembahan kepada orang-orang gundul itu? Karena para bante kan disebut orang-orang gundul itu. Karena sifatnya yang merendahkan ini. Karena sifatnya yang tidak peduli ini. Ketika meninggal dia ingat pernah ngomong gitu. Lahirlah dia sebagai hantu. Penunggu parit. Penunggu God. Nah, dia yang muncul di depan pedagang ini. Kenapa kok dia muncul di depan pedagang ini? Karena dulu mereka pernah ketemu. Tidak dijelaskan sih sebagai customer atau bukan. Yang jelas dikatakan mereka saling kenal. Lalu Serini begitu nampakkan wajahnya, dia curhat. Curhatnya begini. Aduh, dulu aku terus ngumpulin receh di tempat-tempat umum. Meskipun ada kesempatan untuk berbagi, sudah diajak untuk berbagi, aku malah menolak. Padahal itu untuk kebaikanku sendiri. Sekarang, ketika aku mendekati sungai, padahal sangat haus, sungai itu tiba-tiba kering. Ketika panas, mau neduh, cari pohon, malah hilang keteduhannya. Langsung terasa panas. Api yang sangat panas terus mengarah padaku, membakar diriku pada siang hari. Tapi sebetulnya aku layak mendapatkan itu.
Aku layak mendapatkan penderitaan ini. Bahkan yang lebih mengerikan pun aku layak. Bagaimanapun Tuan, nah ramah sekali hantunya ini. Manggil laki-laki yang lagi jongkok itu dengan sebutan Tuan. Tuan, nanti kalau kamu pergi ke Hatinipura, tolong sampaikan pada ibuku, aku anaknya yang namanya Serini, lahir sebagai hantu. Tolong kasih tahu ibu, dulu aku nyimpen uang 400.000 di bawah dipan. Aku nggak ngasih tahu ibu ada uang di sana. Tolong uang 400.000 itu pakai untuk memberikan persembahan atas namaku. Semoga persembahan itu bisa membawa kesejahteraan untukku. Nah, jadi udah meninggal masih diingat naruh uang di mana tuh? Untuk dipakai melakukan patidana. Karena pedagang ini kasihannya dapat curhatan dari hantu itu, akhirnya dia tergerak sih. Dia ketika balik ke Hatinipura cerita ke ibunya. Setelah dengar cerita itu, ibunya beneran ngecek dipan, ngecek tempat tidur yang dulu digunakan oleh anaknya dan beneran ada uang 400.000 di sana. Jadi gunakanlah uang ini untuk memberikan persembahan kepada yang membutuhkan, kepada sangga sih waktu itu. Lalu ketika melakukan persembahan jasa ya seperti kisah-kisah sebelumnya, Serini langsung happy dia, langsung sejahtera, langsung bahagia. Nah, untuk menunjukkan bahwa patidananya berhasil, Serini lalu menampakkan diri di hadapan ibunya sendiri, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada ibunya karena sudah nolong dia. Ibu bapak sekalian, meskipun kisah ini terjadi ribuan tahun lalu, kita itu bisa mendengar, bisa mempelajari sampai sekarang karena ibunya Serini setelah melihat penampakan ini ngelapor ke para Bante. Lalu para Bante melapor ke Sang Buddha. Lalu Sang Buddha menyampaikan Dhamma sehubungan dengan ini. Jadi ajaran Dhamma ini diwariskan turun-temurun hingga sekarang karena bermanfaat bagi banyak orang untuk mengingatkan bahwa kerja keras untuk mencari penghidupan sih baik. Tapi kikir, merendahkan pihak lain, apalagi merendahkan kebajikan, merendahkan orang yang lagi berbagi, itu yang tidak baik. Apalagi ketika melakukan itu disertai dengan ucapan kasar, ucapan merendahkan, nah itu sangat merugikan. Jadi tidak timpal untuk melakukan keburukan. Boleh kerja keras, boleh. Tapi jangan lupa untuk menambah jasa kebajikan. Itu kisah yang kedua. Saya lihat masih ada waktu satu lagi. Masih ada waktu 9 menit lagi. Saya sampaikan kisah yang ketiga, nanti baru sesi tanya jawab ya. Kisah yang ketiga dari buku Wawancara Hantu itu berjudul Ayah, Jasa Kebajikan Ini Untukmu. Jadi ini diambil dari Ambawana Petawatu. Amba itu mangga, wana itu hutan atau pepohonan. Watu itu ya kisah-kisah. Jadi disampaikan di Sawathi lagi kejadiannya. Ada seorang kepala rumah tangga. Namanya rumah tangga kan kadang ekonomi itu naik turun begitu ya. Nah, waktu itu ekonomi rumah tangganya sedang turun. Sedang turun-turunnya, sedang sulit-sulitnya, istri kepala rumah tangga ini meninggal. Jadi kini dia selain sedih, dia juga harus menanggung anaknya yang perempuan, anak tunggal. Karena tidak mau terpuruk seperti ini, akhirnya ayahnya bertekad mau mencari nafkah yang giat, sehingga dia memutuskan untuk menitipkan
putrinya di rumah sahabatnya. Karena takut kalau diajak itu anaknya yang masih kecil itu nanti berbahaya di tengah perjalanan. Sehingga merasa lebih aman, merasa lebih nyaman kalau anaknya itu dititipkan di pengawasan sahabat karibnya yang ia percaya. Lalu dia minjem modal sebesar 100 kahapana. Kahapana itu adalah satuan mata uang India kuno. Lalu dia dengan giat mulai perjalanan untuk berdagang. Di Pustaka Suci dikatakan dia berdagang dengan karavan, jadi pindah dari satu tempat ke tempat lain. Karena rajin, perumah tangga ini, ya bapak-bapak ini, bapak-bapak yang sudah ditinggalkan oleh istrinya ini, segera mencapai keuntungan 500 kahapan. Jadi 5 kali lipat dari modal untungnya secara cepat. Happy dong, balik dia ke rumah. Tapi di tengah perjalanan, situasi jalan rada ndak enak, rada mencekam, karena dari berbagai sisi ada sekelompok orang yang mulai menyelinap. Orang ini adalah perampok sebetulnya. Mulai mengepung karavan yang dia pakai. Tapi pedagang ini menyadari, wah ini ada bahaya nih. Lalu dia cepat-cepat tuh turun dari karavan, seluruh uang yang sudah berhasil dia kumpulkan dia sembunyikan di semak-semak. Tapi sayang, ketika sembunyi di semak-semak, di sebelahnya ada perampok. Ditangkaplah pedagang ini, ditodong, tapi tetap disembunyikan tuh uangnya di semak-semak. Karena tidak dapat uang, akhirnya perampoknya marah, dibunuh di tempat dengan cara yang tragis. Nah, karena masih terikat ya dengan keluarganya, masih terikat dengan uangnya, masih terikat terhadap banyak hal, dia lahir kembali di sana. Karena meninggalnya dengan tragis, lahir sebagai hantu di sana. Kabar duka ini pun akhirnya menjadi hot topic, sehingga menyebar di rumahnya sampai terdengar ke telinga putrinya. Seorang anak yang mendengar ayahnya pergi begitu kan pasti hancur hatinya ya. Apalagi baru saja kehilangan ibu, ya anaknya nggak bisa ngomong apa-apa. Anaknya ini merasa, wah hidup saya udah habis nih. Siapa yang mau merawat? Saya sekarang yatim piatu, katanya. Karena merasakan kesedihan yang mendalam, kehilangan kedua orang tuanya. Dia cemas sekali tuh, anaknya tuh. Ini saya bisa enggak ya bertahan hidup ya, sendirian, tanpa bimbingan mereka lagi. Tapi beruntung sih, sahabat ayahnya itu orang yang baik. Dia iba terhadap anak sahabatnya ini, lalu dihiburlah. Ya, dek, seperti benda-benda yang terbuat dari tanah, katanya. Itu akan rusak. Begitu pula kehidupan makhluk-makhluk. Kematian itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Jadi jangan berlarut-larutlah kesedihanmu terhadap ayahmu, kesedihanmu terhadap ibumu, jangan sampai berlarut-larut. Jangan khawatir tentang bagaimana nanti kamu bertahan hidup. Aku akan mencoba sebisanya untuk menjadi sosok seperti ayahmu. Aku akan mencoba menggantikan perannya, meskipun peran mereka memang tak akan pernah tergantikan. Kata ayahnya ini, kata sahabatnya ini, ya sorry, di Pustaka Suci ditulis, kamu boleh tinggal di rumah ini dan menganggap rumah ini sebagai rumahmu dan menganggapku sebagai ayah. Nah, mendengar kata-kata yang menenangkan ini dari sahabat ayahnya, dia mulai mereda kesedihannya. Selain mulai mereda, karena anak perempuan ini anak yang tangguh,
Dia sangat menghormati ayahnya yang baru seperti ayahnya sendiri. Hidup mandiri, kerja yang rajin. Dikatakan dia juga bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk bisa bertahan hidup. Sampai dia dewasa menjadi pribadi yang sangat dewasa. Nah, ketika dewasa, dia sudah punya penghasilan, akhirnya memutuskan untuk buat upacara pelimpahan jasa demi ayahnya. Makanya judul dari cerita ketiga ini adalah Ayah, jasa kebajikan ini untukmu. Apa yang disiapkan oleh anaknya? Jadi dia menyiapkan bubur. Dia masak bubur di dalam sebuah mangkok. Mangkoknya dari tembaga katanya. Kemudian karena orang tuanya suka dengan mangga ya. Mangga manis dia juga motong tuh mangga. Potong-potong, ditaruh. Lalu makanan itu dibawa ke wihara. Dia berdana kepada Sang Buddha. Dengan penuh rasa hormat, kemudian dia meminta pada Sang Buddha untuk mau menerima persembahan buburnya. Lalu Sang Buddha menerima persembahan itu dengan penuh belas asih. Perempuan itu lalu menggelar tempat duduk yang rapi. Kemudian dengan tangannya sendiri, dia menyajikan bubur nasi itu pada Sang Buddha. Lalu dia membagikan bubur itu juga kepada para banti lain yang ada di wihara. Lalu setelah selesai makan, Sang Buddha dan para muridnya baru tuh dikasih dessertnya tuh, mangganya tuh. Dipotong-potong itu sudah dikasih ke Sang Buddha. Lalu perempuan ini ngomong, Bante, saya dedikasikan semua jasa dari persembahan ini untuk ayah saya. Semoga jasa kebajikan ini sampai kepada beliau, dimanapun beliau berada. Nah, lalu Sang Buddha menjawab, sadu, sadu. Nah, setelah memberikan penghormatan, setelah makan begitu, nah perempuan itu lalu meninggalkan wihara. Sesaat setelah itu, ayahnya yang mengetahui bahwa, oh, putriku melakukan pelimpahan jasa untukku, dia langsung dapat pohon mangga. Dikatakan muncul pohon mangga yang besar untuknya tuh di tempat dia meninggal itu. Kemudian ada istana megah katanya kalau di pustaka suci. Juga ada pohon yang bisa mengabulkan keinginannya. Saya nggak tahu uh, penggambarannya seperti apa pohon ini. Dan juga ada kolam teratai yang indah sekali. Dia sendiri, ayahnya sendiri lahir sebagai sosok yang bersih sekarang, yang anggun, yang punya wibawa. Nah, pada suatu hari, tempat kejadian, tempat tragedi itu berlangsung, malam-malam dilewati oleh pedagang. Biasanya tempat itu mencekam, kini tidak. Orang-orang yang lewat itu terkejut melihat sosok ayah perempuan itu yang sedemikian bersih, mempesona, indah. Kemudian para pedagang yang melewati itu bertanya, bagaimana bisa bisa seperti ini, bercahaya seperti ini. Jadi orang-orang zaman dulu tidak takut loh kalau ada makhluk-makhluk. Kita mungkin kalau ada makhluk-makhluk itu langsung lari. Jadi dia tanya, dijawab oleh makhluk itu. Oh, semua persembahan ini karena putri saya memberikan persembahan bubur, memberikan persembahan mangga, juga memberikan persembahan air, sehingga saya bisa mendapatkan semua ini. Ya, kembali lagi ya. Konsepnya bukan berarti kita yang berbuat, kemudian jasanya berpindah, tetapi karena dia happy, mendengar anaknya happy, mendengar anaknya berbuat kebajikan, sehingga apa yang diharapkan bisa tercapai. Lalu setelah menjelaskan ini, hantu itu lalu ngomong, dulu sebelum meninggal, aku menyembunyikan 500 kahapana di sini. Jadi ditunjukin tuh dulu dia menyembunyikan uangnya yang belum ketahuan.
ambillah setengah dari uang ini untuk kalian, lalu berikan setengahnya lagi untuk anakku ya, yang sudah melakukan pelimpahan jasa. Perintahkan dia untuk melunasi hutang-hutang saya, dan pakai sisa uang itu untuk sesuka hati kalian. Jadi kan tadi sebelum meninggal dia minjemkan 100 kahapanan. Nah, ketika meninggal pun masih ingat hutang loh. Nah, pesannya adalah kita jangan sampai lupa hutang. Masa kalah sama hantu? Nah, ketika para pedagang itu sudah menemukannya, 500 kahapana itu, lalu dia balik ke Sawati. Mereka menyampaikan semuanya ke anaknya, termasuk memberikan uang yang sudah didapatkan itu. Lalu anaknya betulan melunasi hutang ayahnya yang 100 kahapana. Sisa uangnya diberikan ke ayah angkatnya karena telah diadopsi. Tapi sahabat ayahnya dengan penuh kemurahan hati mengembalikan semua uang itu. Semua ini punyamu, Nak. Saya cukup. Lalu anak laki-lakinya yang sudah cukup dewasa pulang ke rumah dijodohkan. Jadi zaman dulu tuh masih biasa tuh dijodohkan-jodohkan seperti itu. Lalu mereka dengan senang hati menikah. Nah, lalu segera punya anak, anaknya sehat, kata Pustaka Suci. Lalu ketika ibunya menyusui bayinya, dia bersenandung dengan syair yang panjang. Kalau diterjemahkan kira-kira seperti ini. Lihatlah nak, hasil dari berdana. Lihatlah nak, hasil dari menahan diri. Hasil dari mengendalikan diri. Yang tampak nyata bahkan dalam kehidupan ini. Dulu saya hanya seorang asisten rumah tangga. Tapi kini saya telah menantu. Saya telah menjadi menantu dan ibu rumah tangga di rumah yang sama. Nah, jadi dari orang yang sebatang kara, karena dia berupaya dengan keras, dia berupaya sabar, melewati semuanya meskipun merasa sendiri tetapi disupport oleh ayah angkatnya, sekarang dia malah menjadi nyonya di rumah itu. Dan pada suatu hari ketika Sang Buddha mengetahui bahwa ibu rumah tangga ini telah matang batinnya, beliau lalu menampakkan diri. Jadi Sang Buddha kalau tahu ada sosok, entah itu biku, perumah tangga, bapak-bapak, ibu-ibu, beliau tidak membedakan. Kalau tahu ada sosok yang sudah cukup matang batinnya, beliau akan membantu dengan satu syair. Sang Buddha berucap, siapapun yang tidak tekun akan dikuasai oleh hal-hal yang tampaknya menyenangkan padahal tidak menyenangkan. Akan dikuasai oleh hal-hal yang tampak elok padahal tidak elok. Akan dikuasai oleh hal-hal yang tampak membahagiakan padahal memberikan penderitaan. Nah, mendengarkan syair ini, ibu rumah tangga itu mencapai kesucian yang pertama. Dan sesungguhnya ibu bapak, masih banyak sekali kisah-kisah lainnya yang ada di Petawatu dan juga Petawatu Wanana atau Petawatu Atakata. Namun demikian polanya mirip-mirip, hampir selalu serupa. Polanya bagaimana? Polanya adalah perbuatan buruklah yang bisa membawa seseorang lahir di alam sengsara. Sedangkan perbuatan baiklah yang membawa seseorang lahir di alam bahagia. Dan dari kisah-kisah tersebut yang sudah pernah dibaca, tampak jelas bahwa hantu-hantu itu bukannya muncul untuk menakut-nakuti, bukan, melainkan mereka hanya untuk minta bantuan. Atau bahkan beberapa hanya sekadar menyampaikan keluhan mereka saja, mau curhat aja sebetulnya mereka. Oleh karena itu, tidak perlu merasa takut pada hantu. Tapi lebih baik
merasa takut terhadap perbuatan buruk yang bisa membuat kita lahir sebagai hantu. Ya, itu 3 kisah yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak perhatiannya. Bisa kita buka untuk sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan yang bisa saya jawab, akan dijawab. Kalau tidak, ya dijadikan PR. Ya, Anu Modana, silakan. Ayo. Ya, Anu Maulana Bante, terima kasih banyak atas sharingnya pada malam hari ini ya, yang tentunya sudah dikemas dengan 3 kisah menarik. Ini mah poin-poinnya itu bagaimana sebenarnya pelimpahan jasa sangat penting dan tentunya berbuat baik ya, karena seperti pepatah, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya kembali membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung menyalakan fitur raise hand atau bisa bertanya pada kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang menonton via live streaming juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentarnya. Ya, mungkin sebelumnya sudah saya cek Bante di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari kolom YouTube. Jadi pertanyaannya itu adalah dari Ating Jia. Namo Buddhaya Bante izin bertanya, ketika melimpahkan jasa, kita tidak tahu leluhur kita terlahir di alam menderita atau bahagia. Yang terlahir di alam menderita bisa menerimanya, sedangkan yang terlahir di alam bahagia cuma tersenyum bahagia melihatnya. Apakah seperti demikian, Bante? Nah, itu pertanyaan pertama dari Aping Jia. Bisa langsung dijawab, Bante, atau bagaimana? Ya, kalau kita merujuk ke Janusoni Sutta, Anguttara Nikaya kelompok 10, ya memang pelimpahan jasa itu hanya bermanfaat bagi mereka-mereka yang lahir di alam hantu. Bahkan Sang Buddha di sana menyatakan bahwa kalau leluhurnya lahir di niraya tidak bisa ditolong. Lahir di alam binatang nggak bisa ditolong. Manusia apalagi dewa ya nggak perlu juga sebetulnya. Tetapi bagaimanapun jasa kebajikan yang kita lakukan lewat pelimpahan jasa itu tidak kemana-mana. Makanya Sang Buddha menegaskan di dalam sutta tersebut, para pemberi pun bukannya tak mengenyam buahnya. Jadi tetap seperti yang sudah disampaikan tadi betul, bahwa kalau uh, leluhurnya lahir di alam hantu, mereka akan mendapatkan manfaat yang besar. Kalau lahir di alam bagus, misalkan alam dewa, kalaupun mereka tahu ya mungkin akan senyum-senyum saja. Seperti begini, kalau kita punya roti, sepotong roti, dikasih ke orang yang sedang lapar-laparnya, kepada orang yang tidak punya sepeser pun di sakunya, kepada orang yang sudah lama tidak makan, dikasih sepotong roti, maka sepotong roti itu akan menjadi makanan yang sangat berharga. Berbeda dengan orang yang sudah selesai makan, di sakunya pun ada banyak, bisa beli sendiri, tapi dikasih roti. Tetap akan happy gitu. Apalagi yang ngasih itu adalah bukan orang lain. Makanya sering dipakai contoh. Kalaupun ya misalkan ada orang tua punya anak merantau. Orang tuanya itu sudah mapan, sebetulnya sudah bisa hidup sendiri, sudah bisa beli makanan sendiri. Tiba-tiba anaknya yang dari perantauan itu datang bawa martabak. Sebetulnya orang tuanya sendiri bisa beli sendiri martabaknya. Tetapi kali ini anaknya membawa martabak. Kira-kira bagi orang tua, martabak mana yang lebih enak? Yang dibeli sendiri atau yang dibawakan oleh anaknya? Pasti akan merasa yang lebih enak adalah yang dibawakan oleh anaknya. Kenapa? Karena di balik martabak itu ada ketulusan, di balik martabak itu ada perhatian, di balik martabak itu ada rasa bakti. Sehingga meskipun martabaknya telurnya satu, jadi martabak spesial.
Demikian pula kita, meskipun leluhurnya lahir di alam dewa misalkan, kita tetap melakukan pelimpahan jasa atas nama mereka, meskipun sederhana, itu akan tetap menjadi istimewa. Jadi tidak selalu apa yang diberikan, tetapi siapa yang memberikan. Jadi benar apa yang dibilang oleh Bu Aping yang namanya tadi itu ya. Nah itu bahwa yang paling mendapat manfaat itu justru mereka-mereka yang lahir di apa ya. Kalaupun sebagai dewa, ya tidak terlalu signifikan. Tapi tidak ada ruginya juga melakukan pelimpahan jasa. Demikian ya, semoga jawabannya memadai. Ya, terima kasih Bante atas jawabannya. Semoga menjawab. Untuk selanjutnya ada pertanyaan kedua. Mungkin ini di luar konteks dari pembicaraan malam hari ini, Bante. Cuman cukup menarik juga. Jadi pertanyaannya dari Hans. Ini dari kolom komentar YouTube. Jadi pertanyaannya, kenapa bisa ada kehidupan di universe ini? Apa tujuannya? Dan adakah diceritakan dalam suta dan apa penjelasannya? Nah, mungkin Hans ingin bertanya dari perspektif Buddha nih, Bante. Mungkin bisa diberikan jawabannya sepengetahuan Bante. Ini rada berat pertanyaannya ya. Ap- Apakah tujuannya ada kehidupan di alam semesta ini? Pertanyaan itu biasanya terkait dengan kok bisa diciptakan gitu. Berarti kan ada sosok pencipta berarti anggapannya. Ini hanya menerka-nerka. Kalau tujuan hidup itu tiap makhluk beda-beda, tergantung kualitas batinnya. Kalau kualitas batinnya masih biasa-biasa, ya tujuannya hanya untuk sekadar bertahan hidup aja. Hanya sekadar makan, hanya sekadar berkembang biak, hanya sekadarnya. Tapi bagi batinnya yang sudah lebih dewasa, tujuannya sudah meningkat, memberikan manfaat bagi sekitarnya. Bagi yang lebih dewasa lagi batinnya, justru tujuannya adalah untuk tidak lahir lagi. Karena tahu yang namanya kelahiran pasti ada kembarannya, yaitu kematian. Dan kematian itu adalah penderitaan. Makanya orang-orang yang sudah batinnya maju sebisa mungkin berlatih untuk tidak lahir lagi. Apa bisa, Bante? Bisa. Sang Buddha mengajarkan empat kebenaran Arya itu adalah untuk mengakhiri duka secara tuntasnya, tanpa perlu menderita lagi. Gitu. Jadi kalau apa sih tujuannya, Bante? Ada makhluk-makhluk lahir di alam semesta ini? Itu jawabannya akan sangat berbeda, tergantung apa yang diyakini. Kalau meyakini adanya satu Tuhan personal, satu pencipta personal, tentu beda alasannya dengan orang yang meyakini ketuhanan yang non personal dengan orang yang tidak meyakini tentang adanya ketuhanan. Jadi sangat berbeda-beda. Kalau di dalam agama Buddha tujuannya kita dilahirkan bagaimana, Bante? Nah, pertanyaannya yang rada kurang valid kalau di dalam agama Buddha. Bukan tujuannya dilahirkan, bukan. Apa yang harus kita lakukan karena kita sudah dilahirkan gitu. Karena kan kalau tujuannya dilahirkan itu apa? Berarti yang sebelumnya kan yang punya wewenang untuk melahirkan kan gitu. Jadi tujuan di dalam agama Buddha itu ya cuma satu, mengakhiri duka. Semoga menjawab, mana tahu ada pertanyaan tambahan setelah mendengar uraian ini. Iya, baik. Terima kasih Bante. Nanti untuk selanjutnya mungkin saya cek kembali. Sepertinya Hans, jika sudah cukup, mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya terlebih dahulu, Bante. Jadi pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Johan. Jadi pertanyaannya, kadang saya berpikir, bukankah orang yang sudah meninggal tidak ingat apa-apa lagi di kehidupan selanjutnya? Kenapa mereka masih bisa menerima hasil dari pindapata kita ya, Bante? Mohon penjelasannya. Ya, itu makanya membahas perihal pelimpahan jasa ini rada susah kalau tidak ada keyakinan. Karena kalaupun ada orang yang bisa melihat, yang lain tidak bisa mengkonfirmasi kan itu. Jadi
Kalau di Pustaka Suci sendiri sih ada, meskipun kita tidak ingat siapa leluhur kita, mereka ingat siapa leluhur mereka. Salah satunya cerita di dalam Tirokuda Sutta. Jadi Tirokuda Sutta itu adalah salah satu sutta yang ada juga di Petawatu. Tirokuda Petawatu namanya. Di sana disampaikan ketika Raja Bimbisara habis melakukan dana, dia lupa untuk melimpahkan jasa kepada para leluhurnya. Kenapa lupa? Karena pada waktu itu dia sedang kepikiran. Waktu itu Sang Buddha baru datang ke kerajaannya, memenuhi janjinya, kepikiran, wah, saya harus mendirikan wihara untuk Sang Buddha. Di mana ya mendirikan wihara yang bagus? Nah, karena kepikiran terus oleh hal itu, pada saat berdana tidak dilimpahkan sama sekali. Nah, karena tidak dilimpahkan, dan Raja Bimbisara tidak bisa melihat makhluk-makhluk, sebetulnya ketika dia melakukan persembahan itu, di sekelilingnya sudah banyak leluhurnya dia di 92 kalpa yang lampau, menunggu mereka tuh. Tetapi kok nggak dilimpahkan, sudah ditunggu sekian lama, nggak dilimpahkan, akhirnya malam harinya mulai mengeluarkan suara-suara yang buruk lah mereka tuh, untuk memberitahu bahwa mana nih kami udah nunggu lama pelimpahan jasa kok nggak melakukan pelimpahan jasa. Nah itu. Jadi dari salah satu suta itu saja mereka ada yang bisa mengingat gitu. Jadi kalau di pustaka suci ditulis demikian, makanya saya nyatakan di awal tadi, sulit membahas pelimpahan jasa kalau hanya mengandalkan nalar kita saja. Karena tidak semua hal bisa dilihat dengan mata gitu. Tapi bukan berarti yang tidak bisa dilihat itu tidak ada. Kita sebagai umat Buddha meyakini kata Sang Buddha bahwa ada makhluk-makhluk yang terlahir sebagai spontan, ada makhluk-makhluk yang lahir selain manusia, itu kan bagian dari pandangan benar duniawi. Nah, justru kalau kita menganggap itu tidak ada, nah itu bertentangan dengan pandangan benar duniawi sudah. Itu bukan berarti tidak ada yang makhluk-makhluk itu. Jadi masih ada makhluk-makhluk yang bisa mengingat. Menurut Pustaka Suci. Ya, semoga memadai jawabannya. Ya, baik. Terima kasih Bante. Semoga menjawab pertanyaannya ya untuk Bapak Johan. Untuk selanjutnya ini pertanyaan dari YouTube juga, Bante, dari Bu Christine Jandrawati. Ya, jadi pertanyaannya simpel dan mungkin ini permasalahan bagi banyak umat juga. Izin bertanya, bagaimana caranya menghilangkan rasa iri hati? Terima kasih Bante. Nah, itu Oh, pertanyaannya Bante. iri hati. Iri berarti kan enggak sanggup melihat eh, orang lain lebih tinggi dari kita. Itu bisa dengan mudita sebetulnya. Jadi Brahma Wihara itu kan ada 4 tuh. Pertama, cita kasih. Kita punya pengharapan yang baik, punya rasa bersahabat terhadap makhluk-makhluk yang mungkin setara, mungkin lebih rendah, mungkin lebih tinggi. Lalu yang kedua, adanya welas asih itu untuk kita merespon makhluk-makhluk yang lebih menderita dari kita, sehingga kita berupaya untuk membantu agar deritanya ringan. Nah, untuk menghilangkan iri hati adalah dengan mengembangkan mudita. Mudita artinya punya simpati, bahwa mereka itu mendapat keberhasilannya, prosesnya panjang. Yang kita lihat hanya hasil ujung-ujungnya aja, seperti gunung es begitu di tengah lautan, yang tampak hanya ujungnya sedikit gitu. Padahal di bawahnya tuh ada banyak sekali perjuangan-perjuangan yang dia lalui sehingga mereka tampak sukses. Nah, karena kita tidak lihat perjuangan mereka sedemikian besar, sedemikian rupa, sehingga kita merasa kok nggak adil sekali ya dunia ya. Dia kok bisa lebih sukses dari kita, padahal kita kan sama-sama punya hak begitu untuk sukses, kok dia lebih tinggi. Nah, itu muncul iri hati, muncul rasa tidak nyaman itu. Yang pertama adalah melihat bahwa kalau ada orang yang
sukses, orang yang mapan, orang yang berhasil, pasti ada proses yang sudah dilalui. Entah kita ketahui atau tidak, ada prosesnya. Sehingga tidak fair kalau kita hanya menilai dari ujung suksesnya saja. Itu yang pertama. Semuanya perlu proses, termasuk yang berhasil juga perlu proses. Yang kedua, iri hati itu mendatangkan rasa tidak nyaman di dalam batin, mendatangkan rasa panas, mendatangkan rasa terhimpit. Nah, kita sebagai orang yang bijaksana dalam arti tidak ingin menderita, sudah barang tentu mengeluarkan sebab-sebab penderitaan. Dan sebab penderitaan itu tiada lain adalah iri hati itu. Jadi kalau tidak ingin menderita, jangan pelihara iri hati. Karena iri itu merusak dari dalam. Tidak bisa membawa kemajuan. Jadi kalau di Bali itu ada istilahnya, bahasa Balinya ya, cara yuyu di baskomi. Artinya apa? Seperti kepiting di dalam baskom. Tahu kepiting kan? Mereka begitu jalannya miring. Kalau kepiting itu unik. Kalau ada kepiting yang mau lewat, mau bebas dari baskom itu ditarik deh sama kepiting lainnya. Jadi nggak ada yang berhasil keluar dari baskom karena apa? Karena mereka saling tarik. Nah, orang iri hati itu seperti itu. Karena nggak pengen orang lain sukses, dia akan narik orang lain. Jadi nggak ada yang maju nanti. Kalau nggak ada yang maju, kita punya masalah, nggak ada yang bantu juga gitu. Jadi selain yang pertama, kita mengetahui bahwa semua yang sukses itu ada prosesnya, dan kadang prosesnya tidak enak. Yang kedua adalah iri hati itu merugikan, tidak membawa kemajuan. Yang kedua. Lalu yang ketiga, pakailah UPK. UPK artinya tenang seimbang, yaitu setiap makhluk mewarisi karmanya sendiri, berkerabat dengan karmanya sendiri, bergantung pada karmanya sendiri. Termasuk suksesnya orang juga karena perbuatan beliau di masa lampau yang mungkin kita tidak bisa lihat, sehingga tidak bijak kalau secara sepihak kita merasa iri hati, karena setiap makhluk punya bagiannya masing-masing sudah. Jadi banyak cara sih yang lainnya untuk menghindari iri hati itu. Tadi sudah disampaikan tiga. Saya rasa tiga saja cukuplah untuk Bu Christine ya. Iya, baik. Terima kasih Bante atas jawabannya. Mungkin sudah cukup ya untuk Ibu Christine. Jika ada pertanyaan bisa diajukan kembali. Di sini sudah ada pertanyaan kembali dari Bapak Johan. Sepertinya ini pertanyaan lanjutan ya Bante. Jadi pertanyaannya, kadang saya berpikir apakah pindah patah yang saya lakukan ini sudah benar? Apakah para biku ini menjalankan sesuai ajaran Buddha? Apakah makanan pindah patah yang saya berikan dibutuhkan? Karena saya lihat banyak sekali makanan yang dipersembahkan setiap paginya, sementara bantenya hanya sedikit. Bukankah ini jadi mubazir? Apakah pindah patah tersebut bijaksana? Mohon penjelasannya Bante. Ya, mungkin itu pertanyaannya Bante. Ya, ini sering umat malah jadi satu hal yang lucu dulu-dulu. Kalau pindah patah kan masih mending, nggak kelihatan. Kalau diundang makan, kadang kita makan, umatnya ngomong, Bante, ini saya yang masak loh Bante. Sepertinya harus dimakan semua. Nah, kalau satu dua orang ngomong gitu sih nggak masalah. Kalau 10 orang ngomong gitu gimana? Perut kita ada batasnya. Jadi kebajikan itu telah tuntas dilakukan ketika diberikan. Terlepas nanti dimakan langsung oleh bantenya atau diberikan kepada siapa, itu juga sudah bukan menjadi urusan bagi si pendana. Justru yang lebih penting adalah ketika berdana, meskipun berada di hadapan satu biku atau satu samanera sekalipun, batinnya diarahkan sangga sademi. Saya berdana pada sangga. Jadi bukan satu sosok personal yang ada di depan mata aja. Kenapa? Karena di dalam Dakina Wibanga Sutta dijelaskan. Kalaupun seseorang
berdana langsung kepada Sang Buddha, itu akan lebih tinggi manfaatnya jika orang itu berdananya kepada Sangga, pimpinan Sang Buddha. Bahkan nanti di masa depan, kata Sang Buddha dalam sutta itu, pelatihan para biku tidak akan seperti sekarang, dalam arti akan sangat kacau. Akan ada sosok biku leher kuning namanya. Sosok biku leher kuning bagaimana, Bante? Jadi dia dianggap sebagai biku ketika ada upacara saja. Pakai selendang kuning di lehernya, kemudian dia melakukan upacara. Setelah selesai upacara dia balik lagi karena punya istri, punya anak, punya kehidupan keluarga. Bahkan ketika berdana kepada sosok demikian pun, jika batinnya adalah mengarah pada sangga, itu manfaatnya sangat besar. Jadi tetap siapapun yang di depan kita, apakah satu biku, dua biku, tiga biku, banyak biku, jangan hanya mengarah pada sosoknya saja, tetapi mengarahlah pada sangga. Sangga sademi agar apa? Modalnya sama, waktunya sama, tinggal beda niat, hasilnya sangat beda. Itu jadi akan lebih baik ketika kita memberikan persembahan itu diarahkan kepada sangga. Terlepas nanti makanannya dimakan atau tidak, karena kan bantenya punya kapasitas lambung paling 2 liter. Makanan yang ada 2 meja, itu tidak mungkin habis semua itu. Jadi nanti akan diberikan mungkin ke anak wihara atau apapun yang jelas. Kebajikan itu sudah tuntas ketika makanan telah diberikan. Demikian Pak Johan, semoga lebih semangat dalam berbagi ya. Namo Dana. Ya, terima kasih Bante. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Heri Low dari YouTube. Jadi pertanyaannya, nama budaya Bante, ada beberapa tradisi seperti mempersembahkan makan di meja altar leluhur. Apakah makanan yang dipersembahkan tersebut dimakan oleh arwah leluhur kita? Baik, Bante mungkin bisa langsung dijawab. Ya, kalau jawaban pendeknya tidak tahu, karena saya tidak bisa lihat. Tapi beberapa dinyatakan oleh ya para Bante dan uh, umat-umat yang katanya bisa lihat itu, mereka-mereka itu bisa mendapat manfaat dari persembahan-persembahan yang ada di meja. Makanya di Tirokuda Sutta kan juga disampaikan tuh, karena banyak persembahan, banyak camilan, banyak kudapan gitu ya, mereka berkumpul gitu. Jadi ya balik lagi, yang begini-begini tidak kelihatan. Makanya sengaja saya pakai judulnya wawancara hantu tuh dari awal tak buat disclaimer bahwa ini tuh dari buku, bukan dari pengalaman pribadi gitu. Karena sebagai biku juga tidak pantas untuk menceritakan pengalaman pengalaman yang di luar kemampuan manusia biasa. Nanti malahnya seperti jadi dukun nanti. Bukan damanya yang dihargai, malah hal-hal yang mengarah ke sini yang lebih dihargai. Tetapi kenapa temanya hari ini disampaikan ini terkait dengan Patidana. Nah, itu. Jadi apakah bisa para leluhur mendapatkan itu dari sesajian yang ada di meja? Kalau saya pribadi tidak tahu. Kalau dari penuturan para Bante, para umat yang katanya bisa melihat, mereka bisa. Ya, baik. Terima kasih Bante. Semoga menjawab ya Bapak Heri terkait jawaban dari Bante. Selanjutnya ada pertanyaan lanjutan lagi dan ini dari Bapak Aping Jia. Nah, ini ternyata Bapak ya, bukan Ibu, dari Bekasi, Bante. Jadi izin bertanya, saya pernah mendengar bahwa pelimpahan jasa harus dilandasi dengan penuh ikhlas, tulus bahagia, penuh sada, wirya, sati, panya. Apa maksudnya ya dan kenapa demikian ya Bante? Mohon penjelasannya. Baik Bante, mungkin bisa langsung dijawab ya. Ya, maaf Pak Apin, tadi saya bilang Ibu. Ya, kalau kebajikan itu paling tidak dilandasi oleh kebijaksanaan, dampaknya beda. Begini misalkan.
Si A melakukan pelimpahan jasa hanya demi tradisi leluhur saja. Si B melakukan pelimpahan jasa selain demi tradisi leluhur, dia tahu dhamma, dia tahu manfaatnya, dia tahu segala sisi baiknya, maka ketika melakukan kebaikan berupa pelimpahan jasa ini akan beda. Si A karena hanya sekadarnya, ya melakukannya hanya separuh hati saja. Sedangkan si B karena tahu manfaatnya, karena tahu dhamma, karena punya semangat, karena punya penglihatan, punya sati, dan segala macam hal baik lainnya, maka manfaatnya juga akan sangat besar, terutama bagi dirinya sendiri. Karena hal-hal yang tampak luaran itu sebetulnya tidak terlalu signifikan. Justru hal-hal yang ada di dalam itulah yang sangat signifikan. Contoh, dua orang sama-sama baca parita. Sama-sama 15 menit baca parita, paritanya pun sama. Tapi satunya karena keterpaksaan, disuruh oleh orang tuanya mungkin. Satunya lagi karena niat hati pribadi untuk baca parita. Yang karena dipaksa itu pasti menderita melakukan kebajikan. Tapi yang dari hati tulus ikhlas itu akan dengan bahagia melakukan kebajikan. Jadi meskipun badannya sama-sama, ucapannya sama-sama, parita yang dibaca sama-sama, tapi kondisi batinnya akan beda. Sedangkan Sang Buddha ngomong, cetanahang bikawe kamang wadami. Niat itu yang disebut sebagai perbuatan. Cetai tuaka mangkaroti. Setelah berniat, seseorang melakukan perbuatan. Kayena wacasa manasa. Entah lewat tubuh, entah lewat pikiran, entah lewat ucapan. Gitu. Jadi yang mewarnai batin itu yang paling penting justru. Dan apa yang mewarnai batin? Ya yang tadi disebutkan oleh Pak Apin itu. Ada ketulusan, ada sati, ada kebijaksanaan. Itu semua batinnya semua tuh. Makanya kan Pancabala tuh lima, lima kekuatan batin, lima tenaga dalam. Karena tenaganya ada di dalam. Ya sada bala, wirya bala, sati bala, samadhi bala, dan panya bala. Itu yang menguatkan kebajikan menjadi lebih baik. Bahkan kalau panya balanya itu adalah empat kebenaran Arya, malah mengarah pada akhir derita. Itu ya, semoga menjawab Pak Apin. Ya, terima kasih Bante. Untuk selanjutnya mungkin saya izin bacakan, ini sudah ada pertanyaan dari kolom komentar Zoom dari Bapak Lim Tuan Lee ya. Jadi pertanyaannya, izin bertanya Patidara Gata, semoga jasa-jasa yang kuperbuat hanya baca tanpa air, makanan, dan hanya baca Patidara Gata, apa sampai berapa persen? Mungkin pengaruhnya yang dimaksud ya Bante ya, terkait Patidana Gata. Oh, ya terima kasih pertanyaannya, Pak Lim Tuan Lee. Satu, matematika saya jelek, jadi nggak bisa persen-persen. Dua, nah itu perihal berapa intensitasnya, berapa kandungan kebajikannya, itu hak prerogatif Sang Buddha karena apa? Karma itu acinteya sifatnya. Saking banyaknya faktor yang menyebabkan ketika kita satu detik melakukan kebajikan, sehingga kalau pakai kalkulator pun nanti keluar huruf E dia, error. Karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi satu kebajikan itu dilakukan. Apakah dengan bacaannya, apakah dengan pelafalannya, apakah dengan niatannya. Kadang niat kita sendiri pun tidak bisa dipersentase kan berapa persen. Menurut kita sendiri udah 100%. Nah, itu menurut kita itu. Jadi mohon maaf ini saya nggak bisa jawab berapa persen. Selain memang matematika saya buruk.
Ya. Ya, baik Bante, terima kasih untuk Bapak Lim Tuan Lee, sudah cukup ya? Oke, sudah cukup. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Johan lagi, Bante. Jadi Mm. pertanyaannya, saya pernah mendengar hanya ada beberapa alam di alam menderita yang bisa menerima hasil pindapata kita. Alam apa saja ya, Bante? Kenapa alam lain tidak bisa ya, Bante? Termasuk alam bahagia. Mohon penjelasannya. Oh, maksudnya mungkin Pak Tidana ya, Iya, Pak mungkin ya, Tidana. Ah, Pak Tidana. kalau pindah patah itu kan makanan yang jatuh. Kalau kegiatannya namanya pindah cara. Nah, kadang kita terlalu sering salah menggunakan peristilahan. Mau pindah patah dulu, mau makanan jatuh dulu. Padahal yang cocok adalah mau pindah cara dulu. Nah, pindah cara itu kegiatannya. Kalau patidana, nah disebutkan ada satu alam spesifik yang langsung bisa menerima, yaitu alam paradatu pajiwika peta. Hmm. Nah, di alam paradatu pajiwika peta itulah kalau kita mempersembahkan apa, nah mereka dapatnya itu. Nah, sedangkan di alam-alam peta lain, nah seperti yang banyak cerita-cerita itu kan tidak semuanya juga alam paradatu pajiwika peta, tapi mereka juga mendapat manfaat. Bahkan ya kita sebagai manusia seperti contoh tadi itu pun, kalau anak kita melakukan kebaikan kemudian didedikasikan kepada kita, kita juga ikut bahagia gitu. Tapi secara spesifik di dalam Januswami Sutta hanya alam peta. Nah, jadi Sang Buddha di sana tidak nyebut secara spesifik alam peta yang mana. Hanya alam peta yang bisa mendapat manfaat dari pelimpahan jasa. Kalau yang sangat spesifik ada namanya alam peta Paradatu Pajiwika Peta. Itu Pak Johan. Ya, terima kasih Bante. Untuk Pak Johan, semoga sudah cukup ya untuk jawabannya tadi. Kembali saya bertanya kepada Bapak Ibu, jika ingin bertanya dipersilahkan. Masih ada sisa waktu, bisa langsung raise hand atau bertanya di kolom komentar. Ya baik, saya rasa sudah cukup ya di kolom komentar YouTube juga tidak ada pertanyaan lagi Bante dan di Zoom Hmm. juga tidak ada. Untuk itu sebelum menutup sesi ini mungkin dari Bante dipersilakan untuk memberikan closing statement-nya sebelum kami akhiri acaranya. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, kita hari ini sudah membahas 3 kisah dalam satu buku berjudul Wawancara Hantu. Jadi sesungguhnya ada banyak sekali, ya total 51 di Petawatu sendiri, dan ada beberapa kisah lainnya di Dhammapada Atthakatha bahkan. Namun berapa banyak pun ceritanya memiliki pola yang sama, yaitu keburukanlah yang membawa seseorang lahir kembali di alam menderita, dalam hal ini alam hantu, sedangkan perbuatan baiklah yang membawa kelahiran di alam yang membahagiakan. Dan dari kisah-kisah yang sudah kita bahas tadi, jelas bahwa hantu-hantu itu muncul bukan untuk menakut-nakuti, tetapi hanya untuk meminta bantuan, dan beberapa hanya memberikan keluh kesahnya saja. Jadi jangan sampai kita takut pada hantu, justru takutlah pada keburukan sendiri, sehingga kita bisa nanti lahir sebagai hantu. Gitu. Ya, Anumodana, atas semuanya, silakan ditutup acaranya. Ya, Anumodana Bante atas kesediaannya dalam sesi hari ini. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, demikianlah sesi sharing dhamma dan juga diskusi pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, marilah kita lanjutkan dengan melimpahkan jasa kebajikan kepada para leluhur, sanak keluarga, dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Semoga dengan jasa kebajikan ini dapat membantu para leluhur dan sanak keluarga kita berbahagia. Untuk itu, saya mohon kesediaannya Bante untuk memandu Patidana pada malam hari ini. Ya, Ibu Bapak sekalian, setelah melakukan banyak kebajikan dengan memberikan penghormatan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, mendengarkan Dhamma, dan juga melakukan bincang-bincang Dhamma, semoga tumpukan jasa kebajikan ini dapat diketahui oleh para leluhur sanak keluarga yang telah meninggal,
Semoga dengan mengetahui mereka semua turut berbahagia. Icitang patitang tumhang kipame wasami jatu sabe purentu sangkapa candu panaraso yatha mani jyotiraso yatha sabitiyo viwajantu sabarogo winasatu mate bhawa Twantarayo suki digayuko bhawa biwa Dhanasi lisani cangwudha pacayino cataru dhamma watanti ayuwanno sukhang balang idang wonyatinang hotu sukhita hontu nyatayo bhawatu sapamanggalang rakhantu sabadewata sabba buddha nubawena sada soti bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada sodhi bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sanghanubhavena sada sodhi bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Ya, Anumodana Bante, terima kasih banyak. Bapak Ibu, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan kembali membacakan nama Karapata. Izinkan saya untuk memandu pembacaan nama Karapata pada malam hari ini. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Marilah kita sama-sama mengucapkan patana, sabe sata bawanto sekitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik. Anumodana Bante, sekali lagi terima kasih karena sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, Bante sudah bisa meninggalkan Zoom. Untuk Bapak Ibu, ada beberapa informasi yang tentunya akan kami sampaikan. Untuk itu kepada operator dipersilakan. Ya, baik Bapak Ibu dapat menambah kebajikan dengan berdonasi di rekening yang sudah ditampilkan di layar. Berikut informasi mengenai Mahasakti Patana Sutta pada hari Kamis tanggal 19 September. Adapun informasi Canting Pagi Sore yang dipimpin oleh Biku Tejapuno Mantera. Ya, bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk membeli batik bisa menghubungi nomor yang telah tertera. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi link berikut. Ya, baik Bapak Ibu, demikianlah acara Dhamasa Kaca Online pada malam hari ini. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak atas antusias dan kehadiran Bapak Ibu. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Untuk itu, selamat malam dan sampai jumpa di Dhamasa Kaca Online berikutnya. Terima kasih.